Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa. Oke, ketua kelasnya ada di sini. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ari dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi. Jadi di sini Bapak ingin mengajar akuntansi keuangan di kelas ini. Oke, sebelumnya kita absen dulu. Nah, di sini ada yang tidak hadir kah? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, oke, jadi Bapak akan memberitahukan kalian tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai di materi yang pada kali ini. Nah, yang pertama KD-17 yaitu menganalisis pencatatan aset tetap tak berwujud beserta amortasinya. Yang kedua itu 4.17 melakukan pencatatan aset tetap tak berwujud beserta amortasinya. Selanjutnya ini tujuan pembelajaran pada kali ini. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai pelajaran, Bapak tanya dulu apa aset tetap tak berwujud itu? Apakah ada yang tahu? Oke, jadi aset tetap tak berwujud itu aset moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Nah, untuk yang lebih jelasnya, Bapak akan jelaskan lagi di inti pembelajaran. Nah, Bapak akan menjelaskan itu aset tetap tidak berwujud. Nah, yang pertama itu pengertian aset tetap tak berwujud. Menurut SAK Etap yang diatur oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2019 nomor 76, aset tetap tak berwujud adalah aset moneter yang diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah tidak dapat dilihat, tidak dapat dipegang. Aset tak berwujud ini dapat diperoleh melalui pembelian dan dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Yang kedua yaitu karakteristik aset tetap tidak berwujud. Karakteristik aset tetap tidak berwujud itu ada 3, yaitu yang pertama itu kurang memiliki ekstensi fisik, itu mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua yaitu bukan merupakan instrumen keuangan, itu menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau equivalent kas di masa mendatang. Yang terakhir itu yang nomor 3, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi atau menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Yang ketiga itu jenis aset tetap tidak berwujud. Nah, jenis aset tetap tak berwujud itu ada 10. Yang pertama itu hak paten, yang kedua itu hak cipta, yang ketiga itu merek dagang, yang keempat goodwill, yang kelima waralaba atau franchise, yang keenam biaya riset atau pengembangan, ketujuh itu beban ditangguhkan, kedelapan beban pendirian, kesembilan itu biaya saham, dan ke-10 itu biaya proporsi. Oke, Bapak jelaskan dulu. Yang pertama itu hak paten. Nah, hak paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Nah, hak perolehan paten dapat meliputi sebagai berikut: 1. Biaya perolehan, 2. Biaya penelitian, 3. Biaya pengembangan, 4. Biaya pendaftaran, dan lain sebagainya. Hak paten ini diberikan dalam jangka waktu sekitar 17 tahun. Nah, selanjutnya itu hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak atau menjual suatu barang yang berasal dari seni atau karya, seperti hak cipta yang diberikan kepada pencipta lagu, penulis buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu merek dagang atau trademark. Nah, merek dagang adalah hak tunggal yang diberikan kepada suatu badan usaha atau orang untuk memakai cap, nama, atau lambang usaha untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa. Selanjutnya itu goodwill. Goodwill adalah suatu nilai yang lebih dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari adanya nama baik, manajer yang baik, letak strategis, dan yang lain sebagainya.
Kedua ini berkaitan dengan munculnya dari berbagai macam faktor yang cukup sulit untuk diukur secara kuantitatif atau angka, seperti hubungan yang baik suatu perusahaan dengan para konsumennya, B. tempat usaha yang strategis, C. aktivitas produksi yang efisien, hubungan yang baik antara perusahaan dengan para karyawannya, E. berada pada posisi persaingan dan yang menguntungkan. Selanjutnya itu waralaba atau franchise. Waralaba adalah hak yang tunggal yang didapatkan oleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengkomersialkan produk, proses teknik, atau resep tertentu. Misalnya seperti franchise yang dijual oleh McD, Kentucky Chicken, KFC, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang F, itu biaya riset dan pengembangan atau research and development. Biaya riset dan pengembangan harus mencukupi semua biaya yang secara langsung dan didistribusikan ke kegiatan riset dan pengembangan atau yang dapat dialokasikan menurut dasar yang wajar pada kegiatan tersebut. Selanjutnya yang G atau beban ditangguhkan. Beban ditangguhkan adalah beban yang dibayar di muka jangka panjang, tetapi aset dasarnya tidak sepenuhnya digunakan atau dikonsumsikan sampai satu atau beberapa periode masa depan telah selesai. Maka dari itu, beban yang ditangguhkan dilakukan di neraca sebagai aset sampai biaya tersebut digunakan. Selanjutnya itu yang H, biaya pendirian, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan usaha mendirikan, seperti biaya yang harus dibayarkan kepada notaris saat membuat akte pendirian sampai saat ini disetujui oleh berwenang, biaya untuk memperoleh izin dan sebagainya. Selanjutnya yang I, biaya emisi saham. Biaya emisi saham adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan penjualan saham kepada masyarakat. Selanjutnya yang terakhir itu biaya proporsi. Biaya proporsi adalah biaya terjadi saat didirikan sampai saat perusahaan menghasilkan pendapatan. Nah, biaya yang dapat dikapitalisasi sebagai biaya yang dapat dilakukan amortitas adalah biaya yang benar-benar mempunyai masa manfaat yang lebih dari 1 tahun, sedangkan biaya operasional sehari-hari ada manfaatnya kurang dari 1 tahun yang dibebankan sebagai biaya dalam tahun berjalan. Nah, selanjutnya pembahasan keempat itu harga perolehan aset tetap tidak berwujud. Nah, aset tetap tak berwujud itu diperoleh dengan cara membeli dari pihak luar yang dihasilkan secara internal. Menurut SAK Etap tahun 2019 nomor 77, nilai aset tak berwujud dicatat sesuai dengan biaya perolehan aset ini yang terdiri atas yang pertama itu harga beli, termasuk biaya impor dan pajak yang sifatnya tidak dapat dikendalikan setelah diskon potongan dagang. Kedua itu biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga digunakan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya yang kelima, amortasi aset tetap tidak berwujud. Amortasi merupakan berkurang atau menurunnya nilai aktiva tetap tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu yang tertentu di dalam satu periode akuntansi. Karenanya amortasi yang berhubungan dengan aktiva tetap tak berwujud suatu perusahaan, amortasi tetap tak berwujud pada umumnya dilakukan dalam metode garis lurus. Setelah kita membahas materi yang selanjutnya, sekarang kita ada contoh kasus. Nah, contoh kasus ini contoh kasus hak paten. Nah, contohnya pada PT Amanah tanggal 6 Juni 2020 mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak paten minuman mineral sebesar 100 juta. Jumlah untuk mencatat hak paten adalah sebagai berikut. Lanjutan kasusnya, untuk hak paten diamortasikan selama umur ekonomisnya. Dalam kebijakan akuntansi, PT Amanah hak paten umur ekonomisnya 10 tahun.
Nah, ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat amortisasi hak paten adalah, nah kita bikin dulu tabel jurnalnya. Nah, untuk kolom pertama itu tanggal 31 Desember 2020. Kenapa 31 Desember 2020? Karena kita mencatat di akhir periodenya atau di akhir tahun. Nah, untuk keterangannya itu beban amortisasi hak paten di debit dan akumulasi hak paten itu di kredit. Nah, untuk nominal uang di debit dan kredit itu 10 juta itu didapat dari 100 juta dibagi umur ekonomisnya itu 10 tahun. Nah, dapat 10 juta. Nah, kan jadi pencatatannya beban amortisasi hak paten 10 juta di debit dan akumulasi hak paten 10 juta di kredit. Selanjutnya untuk contoh kasus kedua itu contoh kasus hak cipta. Nah, contoh kasusnya itu PT Indoput pada tanggal 20 Mei 2019 mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak cipta untuk mie Indomie goreng sebesar 300 juta. Jurnal untuk mencatat perolehan hak cipta adalah sebagai berikut. Nah, kita bikin dulu tabel jurnalnya pada kolom tanggal itu tanggal mengeluarkan biaya itu. Nah, itu tanggal 20 Mei 2019. Dan untuk keterangannya hak cipta pada kas. Nah, sama juga seperti hak paten tadi, karena itu mengeluarkan biaya, jadi hak cipta di debit dan kas di kredit. Nah, untuk nominalnya itu didapat dari biaya yang diperolehnya itu sekitar 300 juta. Nah, kan debit 300 juta dan kredit 300 juta. Jadi pencatatannya hak cipta 300 juta pada debit dan kas 300 juta pada kredit. Nah, dalam kebijakan selanjutnya untuk lanjutan kasusnya, dalam kebijakan akuntansi Indoput hak cipta diamortisasi 15 tahun. Nah, ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat amortisasi hak cipta adalah, nah, bikin lagi tabel jurnalnya. Nah, masukkan tanggalnya itu sama juga seperti hak paten tadi di akhir periode atau di akhir tahun itu 31 Desember 2019. Nah, untuk keterangannya itu beban amortisasi hak cipta pada akumulasi hak cipta di kredit. Nah, untuk nominal di debit dan kredit itu, nah sama juga harga perolehan 300 juta itu dibagi umur ekonomisnya atau 15 juta. Nah, dapat 20 juta untuk nominal debit dan kreditnya. Jadi pencatatannya beban amortisasi hak cipta di debit 20 juta dan akumulasi hak cipta di kredit 20 juta. Selanjutnya itu contoh kasus goodwill. Nah, contoh kasusnya itu PT Jaya Abadi pada 7 Juli 2020 membeli PT Usaha Maju dengan harga 2,5 miliar. Kondisi keuangan PT Usaha Maju adalah sebagai berikut, yaitu total aset netonya 4 miliar dan total utangnya 2 miliar. Diminta hitungan nilai goodwill PT Usaha Maju. Nah, pertama-tama kita cari dulu harga beli PT Usaha Majunya itu yaitu 2,5 miliar. Nah, itu diperhitungkan. Sekarang untuk nilai wajar aset netonya itu 4 miliar dan nilai utangnya itu 2 miliar. Nah, untuk mencari modal itu nilai wajar aset neto dikurang nilai utang. Nah, dapat modalnya itu 2 miliar. Nah, untuk mencari nilai goodwill itu harga beli perusahaan dikurang total modalnya. Nah, yaitu 2,5 miliar dikurang 2 miliar. Nah, dapat nilai goodwillnya itu 500 juta. Nah, untuk penjurnalannya itu pada tabel jurnal pada tanggal itu 7 Juli 2020 sesuai dengan tanggalnya, dan keterangannya itu untuk di kolom debit itu macam-macam aset dan goodwill, dan untuk kolom kredit itu macam-macam utang dan kas. Nah, untuk nominalnya masukkan sesuai
masukkan sesuai dengan akunnya, yaitu pencatatannya macam-macam aset di debit 4 miliar dan goodwill 500 juta di debit, dan untuk yang di kredit itu macam-macam utang dan kas itu 2 miliar dan 2,5 miliar. Nah, lanjutan kasusnya itu goodwill diamortisasi selama umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Maka tiap tahunnya, jadi kita mencari umur ekonomisnya yaitu. Nah, nilai goodwillnya dibagi umur ekonomisnya, nah, sama dengan 50 juta. Nah, untuk jumlah pensiun tiap akhir tahunnya itu pada tanggal 31 Desember 2020 sama seperti contoh kasus yang lainnya. Nah, untuk keterangannya beban amortisasi goodwill di debit dan akumulasi goodwill di kredit. Nah, untuk nominalnya masukkan perhitungannya tadi yaitu 50 juta. Nah, jadi pencatatannya beban amortisasi goodwill di debit 50 juta dan akumulasi goodwill 50 juta di kredit. Selanjutnya contoh kasus terakhir tuh contoh kasus waralaba. Kasusnya pada 4 Maret 2019 Ordinarikat mengeluarkan uang sebesar 400 juta untuk memperoleh waralaba dari Alfamidi selama 4 tahun untuk membuka minimarket yang beroperasi resmi mulai 4 Januari 2020. Nah, perhitungan amortisasinya untuk dengan metode garis lurus sebagai berikut. Jadi kita cari dulu jurnal waralabanya. Nah, masukkan tabel jurnalnya pada kolom tanggal itu sesuai dengan tanggalnya yaitu 4 Maret 2019. Dan untuk keterangannya itu waralaba pada kas. Nah, sama juga seperti sebelumnya karena dia mengeluarkan uang jadi kasnya di kredit, jadi waralaba pada kas. Nah, untuk di debit dan kredit nominalnya itu didapat dari yang 400 juta. Nah, jadi pencatatannya waralaba pada kas pada debit itu 400 juta dan kreditnya 400 juta. Nah, selanjutnya gitu kita ke rumus penyusutan garis lurusnya. Karena kita menggunakan metode garis lurus, jadi rumus metode garis lurus itu 100% dibagi umur ekonomisnya. Nah, 100% itu tadi di soal disebutkan umur ekonomisnya itu 4 tahun, jadi 100 juta 100% dibagi 4 tahun, jadi dapat umur garis lurusnya itu 25%. Nah, sekarang kita amortisasikan ke metode garis lurus. Nah, karena 4 tahun jadi pada tahun 2020 dihitung sampai tahun 2023. Nah, untuk pada tahun 2020 itu masukkan perhitungan metode garis lurus tadi. Nah, 25% dikali 400 juta, nah, sama dengan itu 100 juta. Nah, sampai tahun 2023 itu juga sama perhitungannya. Nah, untuk dapat nilai sisa buku itu didapat dari 400 juta dikurang amortisasinya. Nah, dapat 300 juta sampai seterusnya pada tahun 2023. Nah, untuk selanjutnya ke jurnal penyesuaiannya itu pada akhir periode. Jadi bikin tabel jurnalnya pada kolom tanggal itu masukkan pada tanggalnya itu 31 Desember 2020 karena di akhir periode. Nah, untuk keterangannya itu beban amortisasi waralaba pada akumulasi di debit dan akumulasi waralaba itu di kredit. Nah, untuk nominalnya itu 100 juta. Nah, jadi pencatatannya beban amortisasi waralaba 100 juta di debit dan akumulasi waralaba itu di 100 juta di kredit. Nah, kenapa? Nah, itu sama sampai tahun itu sama jumlahnya dari tahun 2020 sampai 2023. Nah,
itu tadi materi dan perhitungan dari aset tetap tak berwujud. Sekarang, apakah ada yang ditanyakan? Nah, oke, karena tidak ada pertanyaan, Bapak anggap kalian paham. Nah, karena kalian sudah paham, Bapak akan kasih soal praktek. Nah, silakan kalian kerjakan, waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kalian kumpulkan hasil pengerjaannya. Nah, karena tidak ada yang bisa menyimpulkan, biar Bapak saja menyimpulkan. Nah, jadi aset tetap tidak berwujud, tidak pengertiannya aset tetap menurut SAK ETA itu kan aset tetap tak berwujud adalah aset moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Nah, yang kedua itu karakteristik aset tetap tak berwujud itu ada 3, yaitu yang pertama kurang memiliki eksistensi fisik, yang kedua itu bukan instrumen keuangan, yang ketiga itu bersifat jangka panjang dan amortisasi. Nah, yang ketiga itu jenis aset tetap yang tak berwujud. Yang pertama itu hak paten, yang kedua itu hak cipta, yang ketiga itu merek dagang, yang keempat goodwill, yang kelima waralaba atau franchise, yang keenam itu biaya riset dan pengembangan, yang ketujuh itu biaya ditangguhkan, dan ke-8 itu biaya pendirian, yang ke-9 itu biaya emisi saham, dan yang terakhir itu biaya praoperasi. Nah, yang ke-9 itu harga perolehan aset tetap tak berwujud. Nah, itu ada 2, harga beli termasuk biaya impor dan pajak, dan yang kedua itu biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan bahwa nanti ada tugas di e-learning, silakan dicek. Untuk pengumpulan dikumpul dari sekarang sampai minggu depan, dan Bapak harap kalian paham tentang materi yang Bapak sampaikan. Nah, itu saja dari Bapak. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.